Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wandira dari kelompok 1 NPM D1A210-168. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filum moluska dan juga filum Arthropoda. Filum moluska. Moluska dalam bahasa Latin memiliki arti yaitu lunak. Moluska sendiri merupakan filum terbesar kedua dalam kerajaan binatang setelah filum Arthropoda. Nah, saat ini diperkirakan ada 75 jenis ditambah 35.000 jenis dalam bentuk fosil. Nah, moluska ini hidup di laut, air tawar, payau, dan darat. Dari palung benua di laut sampai pegunungan yang tinggi, bahkan mudah saja ditemukan di sekitar rumah kita. Untuk ciri-ciri moluska, yang pertama, tubuh lunak yang bercangkang, dan ada juga yang tidak memilikinya. Tubuh tidak bersegmen dan simetri bilateral. Tubuhnya terdiri dari kaki muskular dengan kepala yang berkembang beragam menurut kelasnya. Kaki dipakai dalam beradaptasi untuk bertahan di substrat, menggali dan membor substrat, berenang atau melakukan pergerakan. Yang kedua, memiliki lapisan mantel. Yang ketiga, memiliki bersifat tripoblastik selomata. Dan keempat, sudah memiliki sistem pencernaan lengkap. Sistem saraf moluska terdiri dari cincin saraf yang memiliki esofagus dengan serabut saraf yang menyebar, memiliki alat ekreksi dan otot dan alat reproduksi. Untuk klarifikasi filum moluska, yang pertama yaitu Amphineura, kedua Arthropoda, ketiga Gastropoda, keempat Pelestropoda, yang kelima yaitu Chelapospoda. Untuk Amphineura, yang pertama habitat di laut, biasanya menempel di bebatuan, bernapas menggunakan insang, dan kedua bergerak dengan kaki di perut. Ketiga, bagian dasar ditutupi cangkang yang terdiri dari 8 keping yang bersusun dari atap rumah pada tubuh. Keempat, sistem pencernaan berawal dari mulut dan berakhir dengan anus. Ia memiliki kaki berbentuk pipi dan memiliki struktur lidah parut yang dilengkapi dengan struktur mulut di bagian kepala. Untuk yang kelima, tidak memiliki tentakel dan tidak mempunyai mata. Keenam, alat kelamin terpisah. Untuk yang Scapoda, yang pertama yaitu cangkang dengan bentuk tajam yang memiliki taring atau trompet. Kedua, habitat hewan ini terdapat di daerah berlumpur atau berpasir dan hidup dengan menanamkan diri. Ketiga, ujung cangkangnya terdapat lubang yang berfungsi untuk beradaptasi diri pada habitatnya. Keempat, mempunyai kaki kecil yang digunakan untuk bergerak. Di bagian kepala terdapat beberapa tentakel dan tidak mempunyai insang. Kelima, panjang tubuh 2,5 sampai 5 cm. Contohnya hewan moluska pada kelas Scapoda yaitu Dentaneum vulgaris atau siput gading. Gastropoda umumnya memiliki cangkang kecuali siput laut, bergerak dengan kaki perut dibantu dengan lendir. Hermaprodit, tidak mampu membuai diri sendiri. Terus bernapas dengan lapisan mantel yang berfungsi sebagai paru-paru. Terakhir, memiliki 2 pasang tentakel panjang dan pendek. Contoh hewan moluska pada kelas ini yaitu siput gonggong, terus juga siput air tawar, siput telanjang, dan masih banyak lagi. Untuk kelas Pelestropoda, yang pertama memiliki sepasang cangkang yang dihubungkan bagian seperti engsel. Kedua, habitat di air tawar dan air laut. Ketiga, cangkang terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang lapisan pertama periosteum, lapisan kedua prismatik, dan lapisan ketiga nacreas. Untuk periosteum ini, lapisan luar yang terdiri dari gelap dan tersusun dari zat tanduk. Yang lapisan kedua ini, lapisan tengah, tersusun atas kristal-kristal zat kapur yang berbentuk prisma. Lapisan paling dalamnya ini tersusun atas kristal kalsium karbonat yang lebih halus. Lapisan ini disebut lapisan mutiara. Untuk contoh hewannya, ada kerang bakau, kerang darah, dan juga kerang hijau. Untuk jenis Cephalopoda, yang pertama, Cephalopoda adalah yang paling kompleks karena anggota kelompok ini memiliki kepala. Pada kepala ini di dalamnya terdapat otak yang mengintegrasikan seluruh informasi sensoris dan motoris pada Cephalopoda. Nah, yang kedua, kaki berada di kepala. Ketiga, umumnya tidak bercangkang. Keempat, memiliki sepasang mata besar. Yang kelima, memiliki kantung tinta yang berfungsi sebagai pertahanan diri. Keenam, bersifat diesis atau berumah dua. Contoh hewan moluska dari kelas
cephalopoda ini yaitu cumi-cumi. Sumber dan senyawa yang dihasilkan dari filum moluska, sumber moluska kerang balelo, senyawanya yang dihasilkan alkaloid, tanin, saponin, fenol, hidrokoinin, dan steroid. Untuk kegunaannya untuk antioksidan. Dan sumber moluska Wilapipia, kerang donax, senyawa yang dihasilkan peptida, depsipeptida, sequestrafen, squalen, terfen, alkaloid, polipropianat, senyawa nitrogen, maklorida, prospaliadin, turunan asam lemak. Dan untuk kegunaannya meningkatkan penggunaan antibiotik dalam mengatasi berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Untuk sumber moluska Cephalopoda cumi-cumi, senyawa yang dihasilkan natrium, kalium, fosfor, kalsium, magnesium, dan juga selenium. Sumber vitamin seperti B1, B2, B12, niacin, asam folat, serta vitamin larut lemak (HDAC). Untuk kegunaannya sendiri, berguna untuk pertumbuhan kerangka tulang, asam amino yang berfungsi untuk merangsang syaraf pada lidah manusia, menjaga daya tahan tubuh. Sumber moluska gastropoda, siput gonggong, senyawa yang dihasilkan protein histon, H2A, peptida antiomycoba, AMPS, kegunaannya untuk antibiotik. Sumber moluska teripang, senyawa yang dihasilkan yaitu flavonoid, komponen fenolik, terpenoid, saponin, alkaloid, dan lain sebagainya. Untuk kegunaannya antioksidan, antiinflamasi, analgesik, antipiretik, dan juga antiinflamasi. Nah, selanjutnya filum arthropoda. Filum arthropoda berasal dari bahasa Latin, yaitu yang berarti sendi dan atau ruas, podos atau kaki. Arthropoda merupakan kelompok hewan yang memiliki kaki beruas-ruas. Ciri-ciri arthropoda: tubuh beruas-ruas yang terbagi atas kepala, dada, dan juga perut. Beberapa di antaranya ada yang memiliki kepala dan dada yang bersatu. Kedua, ciri-cirinya tripoblastik, selomata yang terdiri dari ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Ketiga, memiliki exoskeleton, rangka luar yang mengandung kitin. Keempat, alat pencernaan makanan lengkap terdiri atas mulut, kerongkongan usus, dan anus. Kelima, sistem reproduksi terpisah, artinya ada hewan jantan dan ada hewan betina. Reproduksi terjadi pada skala seksual dan aseksual. Yang keenam, memiliki sistem peredaran darah terbuka dan alat peredaran darah berupa jantung dan juga pembuluh darah terbuka. Ketujuh, alat pernapasan berupa trakea, insang, dan paru-paru yang merupakan lembaran. Kedelapan, sifat hidup ada yang parasit, heterotrofik, dan hidup secara bebas. Kesembilan, habitat di darat, air tawar, dan laut. Untuk klarifikasi arthropoda ada kelas Crustaceae, Arachnida, Insecta, dan juga Myriapoda. Untuk Crustaceae, tubuh terdiri atas dua bagian. Yang pertama bagian cephalothorax, kepala dan dada menyatu. Yang kedua yaitu abdomen, perut. Setiap ruas tubuh terdapat sepasang kaki. Terus pada bagian abdomen terdapat kaki renang, dan pada cephalothorax 5 pasang kaki, 4 pasang kaki jalan, dan 1 pasang kaki kapit. Memiliki 2 pasang antena, rangka luar susun zat kitit, sistem saraf susunan saraf tangga tali. Secara umum, kelompok ini terbagi menjadi 3 ordo, yaitu Isopoda, Cephalopoda, Decapoda. Contohnya yaitu udang air tawar, udang laut, ranjungan, dan juga kepiting. Untuk kelas Arachnida, tubuh terbagi atas cephalothorax, kepala, dan abdomen atau perut. Bagian sempit seperti pinggang disebut pedicel. Pada cephalothorax terdapat 4 pasang kaki dan 2 pasang alat mulut, yaitu chelicera, alat sengat, dan juga pedialapus, alat capit. Bernapas dengan paru-paru buku. Terus sistem peredaran tubuh terbuka. Untuk klarifikasi, ordo Scorpiones memiliki alat penyengat beracun pada segmen abdomen terakhir, contohnya kalajengking.
Untuk Ordo Araneae, abdomen tidak bersegmen dan memiliki kelenjar beracun pada kalireasanya. Contoh hewan ini adalah laba-laba serigala. Terus untuk Ordo Acarina adalah kelompok hewan tungau. Anggota pada kelompok ini memiliki tubuh yang berbentuk bulat seperti telur atau bundar. Contoh kelompok ini adalah tungau kudis. Untuk kelas insekta atau Hecaphoda, ciri khususnya adalah kaki yang berjumlah 6 buah. Terus tubuh insekta terdiri atas caput, terdapat sepasang antena, mata, mulut. Torak terdiri atas 3 pasang kaki yang beruas dan atas pasang sayap. Abdomen terdiri atas bagian minimal misalnya genital. Untuk sistem peredaran darah yang terbuka, alat ekspresi berupa pembuluh Malpighi, sistem pernapasan dengan trakea, dalam hidupnya mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh, habitat di dalam air tawar, tanah, lumpur, parasit pada tanaman atau hewan lainnya. Contohnya yaitu kupu-kupu, nyamuk, lalat, semut, jangkrik, belalang, dan juga lebah. Untuk kelas Myriapoda, berkaki banyak, terus cirinya tubuh beruas banyak, dapat mencapai 200 ruas, refleksi dengan trakea, tubuh terdiri atas caput dan abdomen, tidak ada toraks. Untuk klarifikasi, Diplopoda berbentuk bulat memanjang, memiliki 2 pasang kaki pada setiap segmen tubuhnya, memiliki banyak segmen, tubuh ditutupi lapisan yang mengandung garam, kalsium, dan warna tubuhnya mengkilap. Terus kepala memiliki 2 mata tunggal, sepasang antena pendek, dan sepasang mandipula. Hidup di tempat gelap yang lembab, misalnya di bawah batu atau kayu yang terlindungi dari matahari. Contohnya yaitu kaki seribu. Untuk Chilopoda, yang bentuk tubuh pipi descompental terdiri atas 15 sampai 173 ruas, yang masing-masing ruas terdapat sepasang kaki kecuali 12 ruas terakhir dan 1 ruas pertama yaitu kepala. Ruas terakhir terdapat pada penjepit yang beracun, berguna untuk membunuh hewan lain. Terus antena panjang dengan 12 ruas, hidup di tempat yang lembab, di bawah timbunan sampah atau daun-daun yang membusuk, contohnya kelabang. Sumber dan senyawa yang dihasilkan dari filum Arthropoda. Sumber kepiting, pantai berbatu. Senyawa yang dihasilkan, jenis pigmen, karoten tipe echinoen, astraxanthin, diester, astraxanthin monoester, astraxanthin bebas. Kegunaannya antibakteri yang bersifat bakteriostatik. Untuk sumber lobster air tawar, senyawa yang dihasilkan, senyawa kitin dan kitosasin. Kegunaannya, limbah kulit lobster yang melimpah itu dapat dimanfaatkan untuk bahan baku dan produksi industri antara lain sebagai koagulan polioktrolit. Penggunaan limbah cair mengikat dan menyerap ion logam, mikroorganisme, myoglaga, pewarna, residu, antipepsida, lemak tanin, mineral dan asam organik, media kromografi apigenitas, gel, dan lain sebagainya, banyak lagi. Terus juga udang, senyawa yang dihasilkan, kadar yodium yang cukup tinggi. Udang juga mengandung kegunaannya untuk asam lemak omega 3 alami, dapat mengurangi peradangan dan risiko penyakit jantung. Untuk kepiting, tapal kuda, senyawa yang dihasilkan yaitu darah kepiting tapal kuda juga mengandung unsur amebiosit. Kegunaannya, amebiosit yang berfungsi sebagai pertahanan organisme untuk melawan patogen. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.